yang sangat baik, hingga kami bisa melakukan tugas yang mulia. Dan juga saudara Yonatan yang sakit kecelakaan, tolong Kau jamah dan sembuhkan. Juga Brian yang sakit kecelakaan, Engkau tolong Kau jamah dan sembuhkan. Mungkin ada yang lain yang sakit, saudari Eni sakit panas, tolong Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih firman yang kami sampaikan, berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat malam. Shalom saudara. Puji Tuhan ya, kita diberi kekuatan, kesehatan. Oleh Tuhan kiranya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kematian itu bisa mendadak, bisa sakit lama, tidak mati-mati, dan sakit kecelakaan, dan lain sebagainya. Bermacam-macam, tapi kita perlu berjaga-jaga. Dan cara kita berjaga-jaga ya patuh, setia, taat, dan banyak alasan, banyak dalih. Karena ini, karena itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita semua belajar firman Allah. Kita akan baca dalam surat Ibrani, pasal yang ke-10, ayat 23 sampai 26. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, kita harus berpegang teguh atas pengakuan pengharapan kita ya. Sebab Dia yang berjanji itu setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini luar biasa kalau kita paham kesembronoan itu mengakibatkan kita mengalami satu kerugian besar tentang keselamatan. Jangan biasa meninggalkan tempat pertemuan, ya ibadah semacam ini jangan membiasakan, tetapi kita belajar setia. Sebab kalau kita ini sudah pernah mengenal tentang kebenaran, kebaikan Tuhan kok sengaja berbuat dosa itu ya termasuk berbagai alasan yang sebenarnya tidak sebenarnya tapi dipaksakan dan lain sebagainya. Pernah mengalami semangat, wah KKR kemana saja, ya saudara. Tahu-tahu mungkin hanya persoalan apa. Mulai berdalih, mulai ada alasan dan lain sebagainya. Nah ini dikatakan sengaja berbuat dosa. Lah kalau ada kesengajaan berbuat dosa itu akhirnya apa yang kita lakukan tidak ikhlas, tidak rela. Ibadah atau melayani sekedar
Ya jadi tidak ada kesungguhan. Pokoknya tidak ikhlas. Orang yang tidak sungguh-sungguh menghargai kebaikan, kemurahan Tuhan. Ya, saya merasakan sejak mengikut Tuhan kok perasaan saya tentang Tuhan itu utama. Saya rasakan. Pertengkaran dengan istri bertahun-tahun. Karena ya saya punya sikap mengutamakan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Waktu itu ya namanya ya beda umur, jarak umur jauh dan lain sebagainya. Tapi akhirnya luar biasa. Aku menemukan hasilnya Mas Satwa ini. Saya kagum dengan karyanya Tuhan yang saya sembah, yang saya puji, yang saya percaya dengan sungguh-sungguh. Kagum saya. Sangat kagum. Jadi walaupun saya sakit jantung itu dekat dengan nyawa, monggo. Ya, monggo. Tapi aku enggak pasrah ngelelah. Kalau aku masih diberi napas, masih beri hidup, ingin melayani. Ya, aku berdoa sudah dikabulkan, Mbok Pandi. Dipanggil pulang Tuhan, aku melayani. Kalau nanti Mbah Patoni bagaimana nih, aku bisa melayani. Puji Tuhan. Ya, depan itu sudah hampir jadi. Saya siap, tapi siap diperpanjang umur yang kami tidak akan sengaja meremehkan Tuhan. Meremehkan kepercayaan Tuhan tentang pelayanan, tentang berkat, tentang wah enggak mau saya. Dan ternyata benar-benar menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Di luar, di dalam, ini saya rasakan. Jadi bukan sekedar ya, bukan kita pamer, bukan kita. Itu kegenapan janji Tuhan pada Abraham. Jadi orang yang terkenal, termasyur, diberkati. Lalu kalau tidak diberkati apa bisa membangun ya depan itu yang saya katakan ya tidak cukup sedikit berkat dari jemaat. Dengan kesungguhanku melayani jemaat diberkati. Setelah jemaat diberkati mengerti firman Allah. Sirkulasi. Ini yang saya kagum. Banyak gereja benar-benar mengagumi kejadian di tempat kita ini. Oleh sebab itu, ayo kita jangan sembrono mengikut Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh hingga melakukan firman itu dengan ikhlas, rela, tidak maju mundur, yo ora, dan lain sebagainya. Ikhlas, itu yang saya alami selama ini. Dan sekarang yang sangat saya rasakan hubungan saya dengan istri, dengan ibu. Waduh. Ya. Nikmat luar biasa. Aku tua, istriku sebegitunya. Saya juga tentu diterima istriku. Ya. Dengan baik, dengan senang. Ya. Ini sesuatu yang bagi saya menakjubkan. Banyak nikah kalau sudah tua justru ya saudara, justru neng kutub lor neng kutub kidul tidak bisa menyatu. Saya wah sehidup semati. Sehidup satu ranjang, semati satu tempat pemakaman.
Ini kok bisa begini Tuhan? Dari mana? Dari kesungguhan. Semua diatur, disediakan, tanah disediakan. Ya, saya dengar-dengar semua senang. Semua senang. Kali Putih nama makin terkenal. Ya, dari siapa? Dari kita sungguh-sungguh, jangan sengaja. Tidak ibadah, sengaja. Tidak melayani, sengaja. Ya, sengaja. Sengaja. Itu tidak ada pengampunan, tidak ada cara untuk diampuni lagi, tidak ada. Itulah sebabnya dalam hukum Taurat dikatakan menolong, dikatakan walaupun itu musuh manusianya, tapi keledai yang berbeban berat itu, kasihan dia, dibebani berat. Tolong kamu, walaupun pemiliknya musuh. Ini kalau kegenapan dalam perjanjian baru, hendaklah jahat dilawan dengan kebaikan. Mari kita baca dulu dalam kitab Keluaran, pasal 23, ayat yang ke-5. Keluaran 23, ayat yang ke-5. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ya, saya senang sekali di sini diadakan tabungan, ya, pemberian sukarela di Pedi untuk orang luar. Saya senang sekali, saudara. Entah 1.000, entah 2.000, entah berapa. Saya senang sekali. Kalau di dalam sudah. Tapi untuk keluar, ya ini. Jadi keledai musuh yang berbeban berat. Mungkin orang yang tidak seiman, bebannya berat, di sini dilaksanakan oleh adik-adik saya, katanya Jelgong ada. Orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, tapi anaknya mau sekolah. Ya, seragam, sepatu dibelikan dan semua didaftarkan. Ternyata pakaian semua dibelikan. Itu keledai beban berat. Tolonglah. Kadang-kadang kita terlalu egois ya, saudara. Sing penting aku wis cukup. Sing penting aku wis tidak jadi kesaksian. Tapi kalau kita berbuat, keluar jadi kesaksian. Ya, aku coba menanya pada Dara Darmono, gimana suara orang luar? Wah, bagus. Begini, begitu, begini. Ya, saya tanya pada ini, sama jawabnya. Bagus, terima kasih. Karena aku membangun itu memang disuruh oleh desa, disodori gambar. Nah, tempatnya untuk tempat peristirahatan terakhir diberikan pada saya dan istri. Jadi aku tidak salah. Aku tidak salah. Saya merenungkan kok bisa terjadi seperti ini. Perkara sepele ya. Orang mau berbuat apa saja, tapi kalau di makam mau berbuat semaunya tidak bisa. Kalau di tanah sendiri mau bangun gedung yang besar, bisa. Tapi kalau seperti itu tidak gampang. Ini menurut saya adalah penuntunan Tuhan yang luar biasa.
Enggak, saya itu rasanya itu bahagia. Saya sakit seperti ini, monggo. Aku sesungguh-sungguh kok. Ya, aku sudah, waduh. Ini saya. Yang saya rasakan, tidak ada perasaan takut, khawatir ya. Kalau terasa tek itu, kok kumat ya, apa tuh atau apa. Ya sudah, monggo Tuhan. Saya karena masih minum obat yang dari Pak Dokter. Perbuatan ini tidak gampang dilakukan oleh manusia kecuali oleh Yesus. Yesus kayak apa? Kita ini musuhnya Yesus semua, saudara. Memusuhi. Wah, dengan perbuatan jahat, dengan macam-macam. Kita ini musuhnya. Tetapi saya termasuk berbeban berat. Mendapat panggilan. Ya, bebanku berat waktu itu. Mendapat panggilan lewat penyakit disembuhkan. Bahkan sampai kepada dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lu ini kalau dia berbeban berat yang bisa menolong Yesus. Karena Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau lewat Taurat ya sulit. Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, ya, nyawa ganti nyawa. Tapi kalau Yesus tidak. Keledai beban berat bebanku Tuhan waktu itu. Musuhnya Tuhan, bangsa kafir. Ditolong saya. Ya, seperti aku dicari, aku tidak ngimpi, tidak mikir, dicari. Komitmen. Kalau aku masuk gereja sembuh, ikut Tuhan, silahkan. Sembuh. Didoakan oleh pendeta, ditumpangi tangan tuh rasanya tuh dijamah malaikat. Sembuh dan ikut Tuhan, komitmen. Sejak itu saya sungguh-sungguh tidak main-main. Saya jadi ketua wilayah juga tidak main-main. 1 sen pun saya tidak korup uang wilayah. Ya, jujur. Itu yang saya lakukan. Apa hasilnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu yang saya rasakan dan tentu juga yang bisa dilihat. Mari kita baca Roma 10 ayat 4. Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, kalau saudara percaya, memperoleh kebenaran. Nah, kebenaran hanya dalam Kristus. Yang bisa membalas baik kepada musuh ya hanya Kristus. Menggenapkan hukum Taurat. Tangan ganti tangan, gigi ganti gigi. Dalam Yesus tidak. Musuh pun ditolong dengan perbuatan baik. Itu tidak ada. Tidak ada, saudara. Jadi kalau saya dan saudara bisa berpikir, maka saya bangga sekali ya. Ada jemaat yang punya pikiran, sudah kepingin keluar, meringankan beban. Ya, orang yang tidak satu iman. Wah, saya senang sekali, saya dukung saudara. Dan saya dukung bukan hanya ngomong, tentu aku juga harus memasukkan. Itu harus saya lakukan. Tidak boleh kami cuma mendukung ucap kata, omongan, karena nanti di sini kalau minggu ada pemeriksaan, ya gula darah, ada TG dan itu tersebar mengagumkan. Kali putih ini.
Ini cara Tuhan namanya dipermuliakan di tempat ini. Dari sikap kita semua. Antara pendeta, gembala, dan jemaat. Sama-sama sungguh-sungguh. Tapi kalau sampai sengaja berbuat dosa, tidak ada. Ya jalan untuk mengampuni lagi, tidak ada saudara. Udah. Jadi di luar itu tidak ada. Yang bisa melakukan hanya Yesus kegenapan. Menggenapkan hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan. Zaman Taurat dilakukan. Zaman Yesus. Itulah sebabnya kita harus pengertian kegenapannya harus di mana kegenapannya. Orang yang berbuat baik itu kegenapannya di mana toh? Oh, aku Kristen hebat. Tapi tidak pernah keluar ini, saudara. Perburuan tidak pernah, kurban tidak pernah. Apa itu dikatakan? Berbuat baik? Ya enggak. Apa itu menggenapkan Taurat? Ya enggak tuh. Wong kegenapannya itu Yesus tuh mengakhirinya itu dengan kurban kok. Sudah genap. Sudah selesai. Aku menggenapkan hukum Taurat. Harus mati di atas kayu salib. Rela menyerahkan nyawanya. Wah. Ya kita mau berkorban rasanya. Apalagi mau mengembalikan milik Tuhan rasanya. Wah. Ya rasanya. Wah senengan. Pendetane. Aku kurang kok. Ya ini. Sengaja berbuat dosa. Tidak ada jalan pengampunan, tidak ada. Ayo kita baca Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Korban. Jadi kalau tanpa korban, gereja tanpa korban, hanya mendirikan PT, hasil dari sana masuk, hasil dari sana masuk. Jemaatnya tidak dididik berkorban, mendirikan perusahaan pabrik apa. Wah gerejanya sugih mblegedu. Iya. Tapi bukan hasil daripada korban. Korban jemaat. Itu keluar dari kebenaran Alkitab. Ya saudara. Karena Yesus adalah contoh, Yesus adalah teladan, Yesus menggenapkan. Coba siapa yang diberkati dalam Alkitab? Yang memberi ketika Yesus minta. Aku minta air. Jawabnya ini itu. Ibu kalau kamu tahu siapa minta kepadamu, kamu sudah minta kepadanya. Ya pengalaman saya. Ketika mengenal pengajaran mempelai. Wah. Korban. Ya saudara. Untuk KKR. Kita KKR, saya kemarin ngomong sama ibu. Kok mbiyen ku iso KKR tekan Medan barang ki duit kok ngendi? Pernah KKR di Semarang itu hari Minggu nyewa hotel. Ku duit kok ngendi, saudara? Kok bisa ya? Kok bisa? Saya naik pesawat, Pak Timotius naik pesawat, Pak Andoko naik mobil, jalan darat. Wah luar biasa. Semangat. Nah, masihkah semangat itu? Atau mulai melotrok? Ya, saya tetap semangat. Bukan sombong, saya tetap semangat.
Ya ketika Pak Handoko pamit, besok tidak bisa ke Dieng, saya siap. Ya, Minggu juga karena ini ya, semua manusia punya kepentingan ya, tidak salah. Saya siap. Cuma mau tawarkan pada Pak Timotius, siap Pak Timotius Minggu? Oh siap. Ya, Pak Timotius siap Minggu. Besok aku ke Dieng. Ya, saya belajar pokoknya. Selagi saya diberi kekuatan, cuma saya tidak sembrono ya. Dengan tenaga ini mau naik ke sana saja saya tak pikir-pikir ya. Saya terima delok saka ngisor. Ya. Saya belajar begitu. Untuk menghormati kekuatan kesehatan yang diberikan Tuhan pada saya. Saya hormati. Dan saya awal semangat sampai hari ini, saya harus semangat. Harus semangat. Ya, saya bersyukur. Dan Mbah Patoni, karena saya tidak mau makan, ya karena usia, itu termasuk doa saya. Kalau saya masih bisa melayani, ya puji Tuhan. Yaitu, kalau Tuhan izinkan. Dan Mbah Patoni, kalau mau sudah waktunya dipanggil pulang Tuhan dengan waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat monggo. Seperti Mbok Pandi tepat waktunya. Mbok Mirtomo tepat waktunya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Yesus kegenapan hukum Taurat lewat korban. Kalau gereja tidak diajar korban, tidak menggenapi firman Allah, tidak menggenapi perintah Tuhan. Jadi hanya mikir kepentingan diri sendiri saja. Tapi puji Tuhan ya. Gereja kita ini ya luar biasa diberkati dengan persembahan jemaat. Ayo diteruskan. Ojo makin lama malah makin bleret. Makin lama makin bleret. Dulu semangatnya. Lama-lama kalau malah bleret. Ya. Nah ini saudara perlu koreksi apa sebab. Kalau karena kepentingan daging, wah itu berbahaya saudara. Ya, kalau meleret memang. Ya, Tuhan yang memberikan bimbingan pada surah, yuk, enggak apa-apa. Contoh korban yang tidak dari hati, tidak ikhlas, mendatangkan petaka. Kisah 5 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 5, sudah. Ya.
Ini contoh konkret dalam perjanjian baru, zaman Petrus, Rasul Tuhan, ya, mendidik. Hujan awal mereka berkorban, semua dibawa kaki Rasul. Jual apa dibawa? Dibagi bersama. Dalam satu kebersamaan waktu itu. Lah Ananias mungkin supaya tidak ketinggalan, biar tidak dikatakan medit atau apa, sepakat dengan istri. Ayo Bu, kita ya ikutlah mosok. Nah, ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan, tidak dari niat yang baik. Untuk kemuliaan Tuhan. Ayo Bu, kita, tapi ya enggak usah kita berikan semua. Iya Mas, ya setuju aku, setuju. Setuju. Tapi Tuhan Maha tahu tadi dalam nyanyian. Apa yang tidak diketahui oleh Tuhan? Diketahui semua, saudara. Hati saja. Diketahui oleh Tuhan. Tuhan Maha tahu. Saya kadang-kadang hati, Tuhan tahu. Ampuni Tuhan, ampuni. Jangan hatiku mengikuti satu pemikiran yang tidak baik. Tuhan tahu ketidakjujuran kita, kesungguhan kita, kejujuran. Tuhan tahu. Maka Tuhan tidak pernah salah menilai. Tidak salah menaruh berkat kepada kita semua, tidak salah. Ya saudara, tidak salah. Ada yang diberkati, ya memang itu haknya kok. Ananias akhirnya mendengar itu jatuh rebah mati, diikuti oleh istrinya. Tidak ada pengampunan. Jadi kita perlu sekecil apapun, apa yang kita buat itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran terkait dengan keselamatan jiwa. Karena ini nyatanya mati itu. Jiwanya tidak selamat. Jadi kalau kita mengaitkan segala sesuatu yang kita buat ini untuk keselamatan jiwa, kenapa harus takut saudara? Sekali lagi, saya tidak takut sama sekali. Cuma saya selalu berteriak, Tuhan, pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan oleh manusia siapapun yang Tuhan percaya. Ini yang saya doakan. Kalau saya siap. Ada yang ngomong gini, Bu, jangan kok jangan. Mau apa? Sekarang lagi siap, saudara. Ya, dung. Tinggal masuk, cemplung. Malam padang, lampu. Siang eop. Ditutupi, kayak ditutupi tiang awan. Dipimpin tiang api. Rasanya tuh, ini saya bersaksi. Fakta, ini fakta. Kalau anak-anak saya, koyo kesusu saya enggak peduli. Ya. Karena itu duit saya kok, orang duit anak kok. Enggak peduli. Enggak dengar aku suaranya anak, mutu, tetek, bengek, enggak. Saya bangun. Jadi sekarang jadi apik. Wis ngechat. Mungkin minggu ini selesai. Aku sudah bilang Pak Pamong nanti syukuran Pamong dengan saya ya. Pak Carik mendoakan aku. Ya saya syukuran pesen makan Mbah Gindu. Ya syukuran soal pembangunan selesai. Gambar diberikan dah terwujud nyata. Ini Pak Bau yang memberikan gambar pada saya sudah saya laksanakan dengan baik. Aku mengucapkan syukur kepercayaannya pemerintah setempat kepada saya. Senang, enggak sedih, enggak murung, bingung ya.
Arep mangan ya malah ngantek. Ora oleh mangan sembarangan. Hari-hari pakai ikan. Ya sudah, oh ikan. Aku nilai seneng ikan. Entah gerame, entah ikan laut. Aku seneng semua. Kita lanjutkan. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ya, Tuhan tuh luar biasa. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, Jangan takut. aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Iya, ini membanggakan kita punya Yesus yang sudah menang dengan maut, saudara. Yang kita sembah, yang kita yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu ada pada kita. Yang awal adalah tubuh jasmani, yang akhir tubuh rohani. Ada pada kita. Jadi kalau aku yang awal dan yang akhir, yang mati, ya mati toh jasmani, tapi bangkit. Yang rohani bangkit. Itu Yesus merupakan satu contoh konkret. Dia mati, dia bangkit, aku yang awal, aku yang akhir. Jadi jelas sekali aku yang awal, aku yang akhir. Yang awal siapa, yang akhir siapa coba? Di dalam kemanusiaan. Kalau Yesus dikatakan yang awal, yang akhir. Tadi saya katakan yang awal ya kita, tubuh kita, jasmani mati. Nah, yang akhir tubuh rohani kita bangkit. Ini dialami oleh Yesus yang awal dan yang akhir, yang mati dan bangkit. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam jadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, jelas sekali. Jadi ada dua Adam. Adam pertama, makhluk hidup. Jasmani ini makhluk hidup, saudara. Tapi Adam akhir, roh yang menghidupkan, itulah Yesus. Adam akhir, maka Yesus hidup, mati, bangkit, memegang kunci maut. Wah, ini yang membuat saya itu selalu sukacita, saudara. Jadi tidak ada kepedihan, ya, tidak ada rasanya yuk nanti bagaimana saya, tidak ada. Saya rasanya sudah memegang kunci ini erat sekali. Karena apa? Karena Adam yang awal. Lah Adam, itulah Adam itu yang awal, Adam yang akhir. Adam yang awal itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Makhluk hidup ini berarti tidak punya wewenang. Tidak punya wewenang, hanya diberi hidup. Tapi Adam akhir, roh yang menghidupkan. Punya kuasa. Wah, saya itu rasanya itu memiliki Yesus itu. Maka kalau ada orang sampai sama Yesus, rodo meremehkan. Jadi melas, hatiku tuh melas temen yo. Karo Yesus yang sudah sebegitunya, ya mengorbankan dirinya.
sampai teriak sebagai manusia awal, jasmaninya, kesakitan, ya saudara, sampai mati lewat menyerahkan. Sebab kalau korban hukum Taurat tidak menyerahkan, dipaksa itu, lembu sapi, kambing, dipaksa itu. Ada di televisi saya lihat lembu yang dikorbankan ngamuk, geger ya saudara. Dipaksa. Itu yang awal. Hukum Taurat harus ibadah dengan pengorbanan. Tapi pengorbanan yang memaksa nyawa pihak lain. Bukan ikhlas. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi kita di dalam Yesus itu dibutuhkan keikhlasan membuang waktu. Ya, keikhlasan membuang tenaga, keikhlasan berkorban, ikhlas seperti Yesus. Dibutuhkan itu. Bukan hanya penampilan. Wah, hebat. Tapi ternyata dalam hati tidak ikhlas. Ya, hati-hati saudara. Ini perkara hati itu perkara Tuhan, bukan perkara saya. Kalau saya saudara tidak ibadah, kemana pamit aku tahu. Yang tidak pamit ya tidak tahu, cuma itu aja. Darah sakit yang memberitahu saya tahu. Tapi yang tidak beritahu saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Maka dia yang awal. Yang awal itu Adam. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 26 ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Adam tuh dibentuk dari tanah liat, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, nah Yesus juga nanti gambar dan rupa Allah. Yang awal Adam, gambar dan rupa Allah hanya menjadi makhluk hidup, karena hidupnya diembus oleh roh Allah. Tapi ketika jatuh dalam dosa, wah, nah Isa ini. Yang roh Allah itu kembali kepada Allah, tapi yang tanah kembali kepada tanah. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, manusia jatuh dalam dosa. Lah Tuhan termasuk merasakan gambarnya rusak. Gambarnya rusak. Jadi iblis jingkrak-jingkrak setiap hari. Gambarnya Gusti Allah kaya wedhus. Wih, gambarnya Gusti Allah kaya babi. Wih, gambarnya Gusti Allah kaya macam-macam karakter. Ya saudara. Sukacita iblis. Tuhan tidak terima saudara. Itulah makanya Tuhan turun ke dalam dunia sebagai manusia yang dilahirkan. Tapi materinya dari roh yang dikandung, firman yang menjadi manusia. Ini Adam akhir. Ya, Adam akhir juga memiliki rupa Allah yang tidak tergoda dosa. Tapi Adam awal tergoda oleh dosa. Maka kalau kita ini masih selalu tergoda oleh dosa, ya belum di dalam Adam yang akhir. Selalu tergoda dengan dosa. Ya, tidak pernah dilawan dosa itu. Dosa tidak jujur, dosa pembohong, dosa zina, dosa selalu tidak pernah dikalahkan.
Padahal Yesus menang dengan dosa. Kalau saudara mau menang dengan dosa, ya dalam Yesus itu. Di luar Yesus udah bisa. Wes mbok ngantek usahane meletik-meletik apa, udah bisa saudara. Kalau di luar Yesus. Di sini Adam dibentuk menurut gambar rupa Allah, Yesus juga gambar wujud Allah, sama. Maka Adam awal, Adam akhir, Adam awal makhluk hidup, Adam akhir roh yang menghidupkan. Jadi 100% saya dan saudara percaya pada Yesus, itu benar 100%. Tidak salah, saya merasa benar percaya pada Yesus. Ya, kebenaran di mana? Selamat. Ya, itu keyakinan saya. Dan itu terbukti dalam Alkitab ditulis. Jadi kalau Adam awal makhluk hidup jatuh dalam dosa dan kembali kepada tanah, tapi rohnya Allah kembali kepada Allah. Nah ini roh yang dikandung itulah Allah. Tapi firman yang menjadi manusia, jadi Yesus mati tetapi bangkit. Beda ada mati jadi tulang. Jadi tulang. Jadi tidak ada bangkit, tidak ada. Kecuali nanti kebangkitan oleh Yesus Kristus. Bukan yang bangkit itu badan wadak, badan jasmani. Tapi tubuh rohani. Ya, yang seperti apa? Yang serupa dengan Yesus, serupa dengan gambar Allah. Jadi sadar-sadar menjadi orang Kristen, orang juga sak karpe dewi, sak geleme dewi. Ya, harus kita mencapai kepada rupa dan gambar Allah seperti Yesus. Ayo dibaca Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya. Jadi ia itu wujud gambar Allah, saudara. Rupa Allah. Sama dengan Adam. Gambar rupa Allah. Cuma materinya dari tanah. Gampang tergoda. Maka manusia yang pikirannya hanya tanah, hanya bumi. Kekayaan, mudah tergoda, saudara. Siapapun itu. Kalau tidak ada pandangan ke atas yang maksimal, tergoda kekayaan, tergoda kedudukan, tergoda oleh macam-macam itu. Gampang tergoda. Karena daerah sana dibangun, plesir ke sana. Daerah sana dibangun, plesir ke sana. Dan saya hasil plesir ke Bali, ya ini sakit saya hasil. Ya saya cuma karena ketua ya mau mengikuti lah partisipasi. Ternyata ya tapi puji Tuhan lewat itu juga penyakit saya ketemu. Ternyata saya sakit jantung itu sudah lama menurut yang saya rasakan ya. Kalau tidak dinyatakan dokter mungkin aku gelojoh banget. Sekarang saya hati-hati ya. Terima kasih semua, tak syukuri. Ya karena apa ya? Karena kita itu manusia yang sangat mudah terpengaruh, tergoda. Itu manusia Adam pertama, tapi Adam terakhir tidak tergoda. Dia juga rupa wujud Allah, sama dengan Adam pertama, rupa gambar wujud Allah, sama. Jadi saya menjelaskan firman tertulis, tidak ngarang saya. Kalau saya ngarang, nah tujuannya untuk apa? Kalau saya dan saudara sudah percaya pada Yesus dan memiliki gambar dan rupa wujud Allah, supaya jadi saksi, supaya jadi contoh dalam rumah tangga, menarik anak-anak tertarik dengan orang tua, bukan kesandung dengan orang tua.
tertarik pada orang tua, ya, menarik perbuatan baik dari tetangga. Wah, si A itu loh gini, waduh, apik banget, jadi saksi. Beda dengan yang karakter daging ini, nggak bisa jadi saksi, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena apa? Yang dipikirkan hanya daging. Tapi kalau sudah memikirkan perkara roh, perkara di atas, wah, ya saudara, itu yang saya kejar. Kalau saya benar-benar hidup di dalam roh, aku bisa menjadi saksi. Ayo, kisah 1 ayat 8 dibaca ya. Supaya makin jelas kita ini. Jadi orang yang sekedar ke gereja ini tidak ada peningkatan apa-apa, harus meningkat. Saya walaupun sakit meningkat saya. Ya meningkat, saya banyak pergumulan, doa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini jadi saksi, saudara. Ya, kalau kita ini ada Roh Kudus, ada diimbus oleh Roh Allah. Ya, Adam pertama makhluk hidup, tidak jadi kesaksian. Adam akhir roh yang menghidupkan, jadi kesaksian. Jadi saksi, saudara mau dipakai oleh Tuhan. Supaya jadi saksi. Supaya jadi contoh. Bukan malah tidak karu-karuan ya. Ini kalau memang kita bisa hidup seperti, percayalah, Tuhan sangat baik. Kunci maut ditutup bagi saya dan Sarah. Tapi kunci maut dibuka bagi mereka yang akan binasa. Mari pemain musik. Berbuat dosa, ya Allah Tuhan. Ya
jalan bagi kami, supaya kami tidak terantuk oleh batu, bahkan supaya kehidupan kami berjalan di atas kebenaran firman-Mu, hingga firman-Mu itu boleh menjadi terang bagi kami, menjadi suluh bagi perjalanan kami. Semua itu bisa terjadi kalau kami meyakini atas firman-Mu yang Engkau sampaikan, Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu besar sangat kami, Tuhan, hargai. Jangan sampai kami, Tuhan, mengambil satu keputusan seperti Ananias dan Safira yang setengah-setengah dalam menanggapi apa yang jadi firman. Karena Engkau sudah memberikan teladan sepenuhnya, Tuhan. Engkau mati, berarti Engkau rela kehilangan. Begitu pula kiranya juga, Tuhan, dalam kehidupan kami ini mau rela kehilangan untuk kami mendapat. Oleh sebab itu, mari Bapa, setiap firman-Mu yang Engkau sampaikan kami dengar, jangan sampai hanya menjadi kekaguman, tetapi menjadi satu perilaku dalam hidup ini, Tuhan. Sekalipun mungkin sangat tertatih-tatih, tetapi kami yakin kalau kami bersama Tuhan, kami akan mendapatkan, kami akan mampu, sehingga kehidupan kami mendapatkan satu kesempatan kami menjadi satu umat yang dihidupkan oleh Tuhan, oleh korban Tuhan. Biarlah kami ini memandang salib-Mu, Tuhan, memandang korban-Mu, karena dari situ sekalipun mungkin kami harus terkantuk atau kami harus mengalami gangguan, mengalami pagutan daripada ular itu, tetapi kalau kami memandang korban Kristus yang saat itu Tuhan sudah katakan selesai, maka kami akan mendapatkan pengampunan jika kehidupan kami tetap memandang kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk didikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami belajar, mendengar, dan melakukan, hingga kami boleh menjadi terang daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah dia berkata bicara dengan Bapa, cinta kasih sayang dan merasa putra persekutuan Allah Roh memberkati, menyertai, melindungi sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.